Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok F ingin mempresentasikan tentang sistem proteksi pada feeder paralel. Gas. Mulai kok. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok F ingin mempresentasikan tentang sistem proteksi pada feeder paralel. Berikut nama-nama kelompok. Yang pertama, Enci Maradita. Yang kedua, Febi Latifah Putri. Dan yang ketiga, Fedi Jansen Saputra. Baiklah, kepada saudari Enci dipersilakan untuk membacakan materi. Baiklah, saya Enci Mardita akan membawakan materi yang pertama, yaitu proteksi paralel, yaitu di mana sistem proteksi feeder adalah sistem proteksi yang mengangkut proteksi saluran utama, jaringan distribusi primer, saluran subtransmisi, dan saluran transmisi. Tipe proteksi yang dapat dipakai yaitu yang pertama proteksi arus lebih atau overcurrent protection, yang kedua proteksi jarak atau distance protection menggunakan relay jarak berkecepatan tinggi. Yang ketiga, proteksi pilot atau pilot protection. Pola jaringan distribusi primer pada saluran distribusi dan berbagai macam jenis feeder. Penyulang, ada yang sebagai feeder primer dan ada yang sebagai feeder sekunder. Jenis-jenis feeder ini sangat diperlukan dalam memenuhi tingkat kontinuitas pada pelayanan pelanggan. Nah, secara umum, konfigurasi suatu jaringan tenaga listrik hanya mempunyai dua konsep, yaitu yang pertama jaringan distribusi radial dan jaringan bentuk tertutup. Nah, jaringan distribusi radial itu sendiri merupakan bentuk jaringan yang paling sederhana dan ekonomis. Pada sistem ini terdapat beberapa penyulang yang menyuplai beberapa gardu distribusi secara radial. Diagram satu garis sistem radial dapat dilihat pada gambar. Jaringan ini hanya mempunyai satu pasokan tenaga listrik. Jika terjadi gangguan, akan terjadi blackout atau padam pada bagian yang tidak dapat dipasok. Keuntungan dari sistem ini sendiri itu adalah sistem ini tidak rumit dan lebih murah dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Sedangkan kerugiannya sendiri adalah keandalan sistemnya lebih rendah dibandingkan dengan sistem yang lainnya. Hal ini disebabkan karena hanya terdapat satu jalur utama yang menyuplai gardu distribusi. Sehingga apabila jalur utama mengalami gangguan, maka seluruh gardu akan ikut mengalami pemadaman. Ini sendiri gambar dari konfigurasi radial. Nah, yaitu jaringan yang mempunyai alternatif pasokan tenaga listrik jika terjadi gangguan, sehingga bagian yang mengalami pemadaman blackout dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Jaringan bentuk tertutup sendiri yaitu konfigurasi flashbone atau tulang ikan, konfigurasi cluster atau cluster leapfrog. Yang ketiga konfigurasi spindle konfigurasi frog. Konfigurasi spot load, parallel spot
Konfigurasi jala-jala grid mesh. Baiklah, terima kasih kepada Enci Madita telah membacakan materi. Nah, untuk materi berikutnya itu saya sendiri akan membacakan, yaitu konfigurasi fishbone atau tulang ikan. Konfigurasi fishbone ini adalah tipe konfigurasi dari saluran udara tegangan menengah beroperasi radial. Pengurangan luas pemadaman dilakukan dengan pengisolasian bagian yang terkena gangguan dengan memakai pemisahan atau fault to switch. Dengan koordinasi relay atau dengan sistem SCADA. Next. Yaitu yang kedua, yaitu konfigurasi cluster. Yaitu konfigurasi saluran udara tegangan menengah yang sudah bertipikal sistem tertutup namun beroperasi radial atau radial open loop. Nah, saluran bagian tengah merupakan penyulang cadangan dengan luas penampang penghantar besar. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Next. Yang ketiga yaitu konfigurasi spindle atau spindle configuration. Jaringan distribusi spindle merupakan suatu pola kombinasi jaringan dari pola radian dan ring. Spindle terdiri dari beberapa penyulang dengan sumber tegangan yang berasal dari gardu induk distribusi dan kemudian disalurkan pada sebuah gardu hubung. Pada tipe ini biasanya terdiri dari beberapa penyulang aktif dan sebuah penyulang langsung yang akan berhubungan dengan gardu hubung. Pola spindle biasanya digunakan pada jaringan tegangan menengah, yaitu menggunakan kabel tanah atau saluran kabel tanah tegangan menengah atau SKTM. Next. Yang keempat yaitu konfigurasi Ford. Konfigurasi ini memungkinkan satu fasa. Konfigurasi ini memungkinkan satu gardu distribusi dipasok dari dua penyulang berbeda dengan selang waktu pemadaman sangat singkat atau short bracket time. Jika penyulang operasi mengalami gangguan, dapat dipasang dari penyulang cadangan. Dari penyulang cadangan secara efektif dalam waktu sangat singkat dengan menggunakan fasilitas automatic change over switch. Itu pencabangan dapat dilakukan dengan sadapan atau off dari saluran udara atau dari saluran kabel tanah melalui gardu. Baiklah, untuk pembacaan materi berikutnya kepada saudari Febi Latifah, saya persilakan. Materi selanjutnya yaitu konfigurasi spot load. Konfigurasi yang terdiri sejumlah penyulang beroperasi paralel dari sumber atau gardu induk yang berakhir pada gardu distribusi. Konfigurasi ini dipakai jika beban
pelanggan melebihi kemampuan hantar harus penghantar. Salah satu penyulang berfungsi sebagai penyulang cadangan. Guna mempertahankan kontribusi penyaluran, sistem harus dilengkapi dengan rel arah pada gardu. Ini adalah gambar konfigurasinya. Yang selanjutnya yaitu konfigurasi jala-jala. Konfigurasi jala-jala memungkinkan pasokan tenaga listrik dari berbagai arah ke titik beban. Rumit dalam proses pengoperasiannya, umumnya dipakai pada daerah padat beban tinggi dan pelanggan pemakai khusus. Ini adalah gambar konfigurasi jala-jala. Yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang menentukan pilihan jenis proteksi untuk feeder. Yang pertama yaitu kelayakan ekonomi dari skema real dalam menjamin kontinuitas suplai listrik. Yang kedua yaitu jumlah switching station yang terpasang seri dari ujung sumber sampai ujung beban terjauh. Yang selanjutnya yaitu tipe feeder, apakah radial ataupun loop. Yang selanjutnya yaitu tersedia atau tidaknya kawat pilot. Yang terakhir yaitu pentanahan sistem. Fungsi dan jenis proteksi untuk feeder. Yang pertama yaitu proteksi untuk feeder dan fungsinya. Yang pertama yaitu proteksi jarak. Di saluran transmisi yang memerlukan backup dan sekaligus pemutusan yang cepat karena pertimbangan menjaga stabilitas. Yang kedua, proteksi kawat pilot merupakan proteksi bentuk unit yang hanya bekerja jika gangguan terjadi di dalam zona proteksinya, tanpa memberi backup kepada zona yang di dekatnya. Yang terakhir yaitu proteksi carrier pilot digunakan sebagai proteksi utama pada transmisi saluran udara yang membutuhkan kecepatan sangat tinggi pada tegangan ekstra tinggi. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Febi Latifah telah membacakan materi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya menampun. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.